kasih untuk teman-teman yang mungkin ada kesibukan lain yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di bimbingan ini. Untuk memulai acara bimbingan kita pada hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Kepada teman-teman di sini, siapa yang akan memimpin doa? Saya Mbak. Baik, silahkan. Sebelumnya sebelum kita memulai kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini apakah sudah ada yang tahu tentang bimbingan, pengertian dari bimbingan kelompok? Belum ada yang tahu? Mbak akan menjelaskan sedikit ya tentang pengertian bimbingan kelompok itu sendiri apa, agar teman-teman memahami apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang teman-teman di sini Mbak akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok itu. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi, saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya. Sudah memahami apa bimbingan kelompok itu? Iya Mbak. Dan juga di sini bimbingan kelompok ada tujuannya, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umumnya bimbingan kelompok ini adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi persetalayanan. Dalam kaitan ini sering menjadi kenyataan bahwa kemampuan bersosialisasi atau komunikasi seseorang sering terganggu oleh perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang tidak objektif, sempit, dan terkurung, serta tidak efektif. Itu adalah tujuan umum dari bimbingan kelompok. Lalu tujuan khusus dari bimbingan kelompok ini adalah membahas topik-topik tertentu yang mengandung perasaan aktual atau hangat dan menjadi perhatian peserta melalui dinamika kelompok yang intensif. Pembahasan topik-topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, dan persepsi wawasan dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif. Jadi itu tadi adalah tujuan dari bimbingan kelompok yang kita lakukan pada hari ini. Jadi di sini juga ada tahap-tahap melakukan bimbingan kelompok itu seperti apa. Yang pertama itu mendengarkan baik bila anggota kelompok berbicara, yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok lainnya memperhatikannya. Karena memperhatikannya, maka akan mudah untuk saling memahami pendapat anggota kelompok lain, sehingga akan menimbulkan dinamika, sehingga mudah untuk saling memahami pendapat lainnya, sehingga akan menumbuhkan dinamika kelompok di dalam kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Selanjutnya, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan berbicara serta bertanya, menyatakan pendapat, ide, saran, serta perasaan yang dirasakannya pada saat itu. Selanjutnya, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kelompok dalam bimbingan kelompok. Kelompok dibuat kesepakatan antara pemimpin kelompok dan anggota kelompok, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Dan yang selanjutnya, mengadakan evaluasi setelah kegiatan berlangsung. Dalam hal ini dilakukan pemimpin kelompok setiap evaluasi berakhirnya pertemuan dan evaluasi kelompok secara total. Adapun di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas-asas yang perlu kita ketahui. Yang pertama, asas kerahasiaan.
Jadi teman-teman di sini berkewajiban untuk me- berkewajiban untuk merahasiakan cerita dari teman-teman dan atau anggota kelompok bimbingan ini. Dan juga ada asas keterbukaan. Jadi para anggota bebas dan terbuka untuk mengemukakan pendapat, ide, saran tentang apa saja yang sedang dirasakan dan dipikirkan tanpa ada rasa malu dan ragu-ragu. Untuk teman-teman jangan ragu dan jangan malu-malu untuk menyampaikan perasaannya pada bimbingan kelompok ini. Lalu ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan, semua anggota dapat menampilkan dirinya secara spontan tanpa malu-malu atau terpaksa oleh teman lain atau pemimpin kelompok. Yang terakhir, asas kenormatifan. Semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Tetap menuruti aturan yang ada. Pesan dari Mbak, apakah bisa dipahami untuk teman-teman? Bisa, Mbak. Selanjutnya kita akan berkenalan terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita menginjak ke acara berikutnya, alangkah baiknya kita mengenal anggota kelompoknya terlebih dahulu. Nanti dimulai dari Mbak sendiri, dilanjutkan oleh teman-teman, dan teman-temannya memperkenalkan diri dengan nama dan kelas berapa. Baiklah, kita mulai. Nama Mbak Yola Afrezilia, Prodi BK, FKIP, Universitas Bengkulu. Silakan dilanjutkan. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Tommy Oktanani, saya kelas 2 SMP. Ya. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Priyati, saya kelas 3 SMP. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Anissa Trisya, saya kelas 1 SMP. silakan. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Rensi Putri Ayu, kelas 2 SMP. Saya Darisa, kelas 2 SMP. Apakah masih ingat dengan nama teman-temannya? Masih, Mbak. Coba Mbak tes terlebih dahulu ya. Rensi, siapa nama ini tadi? Deksa, Mbak. Oh ya, berarti sudah saling mengenal ya. Baiklah. Itulah perkenalan kita tadi. Teman-teman sudah mengenal anggota kelompoknya masing-masing. Selanjutnya Mbak akan kembali menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi, saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya. Walaupun teman-teman pastinya sudah memahami kan apa itu bimbingan kelompok. Sekarang Mbak ingin bertanya lagi kepada teman-teman, apakah teman-teman memang sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok ini, dalam artian sanggup merahasiakan apa yang kita bicarakan pada hari ini? Insya Allah siap, Mbak. Bagus. Terima kasih kepada teman-teman. Selanjutnya Mbak akan mencontohkan permasalahan-permasalahan di kehidupan kita sehari-hari, baik dari remaja atau dewasa atau yang sudah lanjut usia. Kita akan membahasnya. Apakah teman-teman ada ide atau pendapat topik apa yang akan kita bahas pada hari ini? Kenapa remaja, Mbak? Ini bullying. Yang Yang di sana? bagaimana kalau dengan pacaran, Mbak? Pacaran. Oh, pacaran di usia dini? Iya, Mbak. Oh, jadi kalian sepakat untuk membahas tentang pacaran? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Oh, oke. Mbak mau
satu alasan. Siapa aja yang bisa mengemukakan kenapa kalian lebih memilih topik tentang pacaran itu? Kenapa? Baiklah Mbak, karena menurut saya, karena di zaman ini yang era modern ini, pacaran sudah banyak terjadi dengan yang masih muda Oh iya, betul atau yang sekali. masih di bawah umur. Iya betul sekali. Jadi kalian sepakat untuk membahas tentang pacaran? Iya Mbak. Nah, baik. Baiklah, Mbak akan sedikit menceritakan tentang permasalahan yang sering terjadi di lingkungan atau di dunia maya saat ini ya. Seperti contohnya tentang perselingkuhan, pernikahan dini, pacaran, dan juga tentang tidak bisanya mengendalikan diri walaupun sudah dewasa. Dari sekian banyak masalah, Mbak harap kalian bisa mengambil contoh baiknya dari permasalahan itu. Contoh kepada teman-teman, apakah ada masalah yang atau perasaan yang mengganjal di hati, silahkan untuk diceritakan kepada Mbak dan teman-teman. Tidak usah ragu dan juga malu untuk mengatakannya, karena kita di sini ada asas kerahasiaan. Jadi acara cerita teman-teman sudah kita pegang dan insya Allah akan kita lindungi kerahasiaannya. Apakah ada teman-teman? Silakan. Sebelumnya saya mau cerita Mbak. Baiklah teman-teman, di sini kan saya mau bercerita. Sebelum ada cerita ini, pernah sebelum saya mengenal lingkungan yang sekarang ini, saya pernah mengenal cowok. Baiklah teman-teman, kan sebelum saya mengenal laki-laki, saya itu mengenal laki-lakinya sekitar kelas 5 SD kan. Jadi sebelum mengenal laki-laki itu dari kelas 1 SD sampai kelas 4 SD, saya alhamdulillah terus dapat peringkat 1 di sekolah. Tapi waktu mengenal laki-laki kelas 5 SD itu, peringkat saya di kelas itu jadi turun, jadi kelas 3 SD. Jadi saya itu gimana ya, ada rasa kecewa gitu, nggak tahu tapi kenapa peringkat saya turun. Kira-kira Mbak gimana solusinya, terus untuk kedepannya saya itu gimana Mbak? Oh iya. Cerita dari teman kita ini sangat menarik untuk kita bahas ya. Bagaimana dia mengenal laki-laki, setelah mengenal laki-laki dia peringkat sekolahnya menurun seperti itu kan, sangat mengecewakan katanya. Apa ada lagi yang ingin disampaikan kepada Mbak? Oh, enggak ada. Baiklah, di sini Mbak akan sedikit menjawab pertanyaan dari teman kita tadi tentang masalah kehidupannya. Mbak harap teman-teman di sini selalu berpegang teguh dengan azas kerahasiaan itu ya. Seperti ini deh, kalau misal kita dulu kita sudah melakukan yang terbaik, dapat ranking, terus tiba-tiba mengenal laki-laki kita jadi down, seperti kita tidak fokus lagi kan. Menurut Mbak yang kita lakukan itu lebih menjaga diri sendiri gitu. Apa yang kita lakukan itu baik atau buruk? Kalau menurunkan ranking kan itu buruk kan. Nah, jadi kita hindari seperti itu. Kita fokuskan diri lagi kepada pendidikan kita.
Dan juga kalau misal mungkin di diri sendiri mungkin belum kuat berpegang teguh, kita bisa melakukan mengikuti organisasi di sekolah, melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat seperti mengikuti organisasi, bergaul dengan orang-orang yang mungkin lebih positif seperti itu lingkungannya. Mungkin itu saja yang bisa Mbak kasih saran kepada kamu. Nanti bisa kita cerita-cerita lagi. Iya Mbak, terima kasih Mbak atas sarannya. Ya, sama-sama. Baiklah teman-teman, atas apa yang kita simpulkan tentang pacaran itu, Mbak sedikit membahas tentang pacaran itu seperti apa. Jadi pacaran itu dalam agama sendiri itu tuh dilarang oleh Tuhan kita kan. Jadi menurut Mbak, sebaiknya untuk menghindari pacaran di usia dini, lebih baik kita mendekatkan kepada orang-orang yang positif seperti itu. Teman-teman yang mungkin belum mengenal apa yang namanya pacaran, jangan bergaul dengan teman-teman yang kita sudah tahu prinsipnya itu masih hura-hura atau masih atau sudah mengenal laki-laki seperti itu. Dan juga kita jangan terpengaruh oleh lingkungan. Kalau seandainya Tommy dan Piwi ini berkenalan, berteman seperti itu, Tommy sudah pacaran, sedangkan Piwi belum seperti itu, dan Piwi jangan terpengaruh dengan Tommy, jangan diikuti seperti itu. Berteman boleh, cuman ambil sisi positif dari teman kita, jangan mengikuti keseluruhan dari teman kita. Dan juga kita lebih banyak melakukan kegiatan positif, seperti kalau masih sekolah kita mengikuti organisasi-organisasi yang di sekolah. Kan yang berorganisasi kita berkumpul dengan orang-orang yang positif seperti itu kan, pengen betul-betul sekolah, tidak mikir ke pacaran dulu. Nah, jadi itu yang dapat kita lakukan untuk kita tuh menghindari hal-hal negatif, seperti kan pacaran itu hal yang negatif, dapat menurunkan ranking, dapat mengganggu pribadi kita, menghambat komunikasi kita antar teman. Dan teman-teman, Mbak anggap ini akhir dari pembahasan kita pada hari ini kan. Selanjutnya Mbak meminta kepada teman-teman untuk memberikan pesan dan kesan apa yang didapat setelah mengikuti bimbingan kelompok kita pada hari ini. Gimana? Sudah ada pesan dan kesannya? Sudah? Gempa. Silakan. Baiklah, pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak yang sudah memberikan pengarahan. Ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama untuk saya sendiri. Apalagi sekarang saya usia remaja. Benar kata Mbak tadi, kita harus lebih Ya, seperti itu. Silakan. Hmm. Silakan. Baik, untuk pesannya, pertama saya mau bilang kepada Mbak terima kasih atas pengarahannya dan juga atas atas masukan atau nasihat yang Mbak berikan kepada kami. Ini sangat bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman. Kalau pesannya benar kata Mbak tadi, kita harus lebih bisa memanfaatkan apalagi dalam bidang pergaulan, pertemanan. Ya mungkin itu saja Mbak. Iya. Ada lagi yang mau menyampaikan pesan dan kesannya? Silakan Kak.
Kalau saya sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak untuk pesan yang Mbak sampaikan tadi ya sangat bermanfaat bagi saya dan juga sangat membantu kami ya dalam untuk menyikapi apa itu untuk masa-masa kami saat ini kan masih masuk remaja, jadi sangat membantu kami sekalian. Terus kesan yang ingin saya sampaikan di sini, kita harus lebih hati-hati lagi untuk memilih pergaulan, dan pada intinya kita itu harus mencari teman yang lebih positif lagi. Terus kita itu harus intinya juga harus lebih beribadah lah kalau kita sebagai umat muslim ini ya. Itulah yang bisa saya Silakan. Baiklah, sebelumnya saya dan teman-teman berterima kasih kepada Mbak karena dengan arahan yang sangat bermanfaat untuk kami. Pesan saya semoga habis bimbingan kita pada hari ini, semoga kedepannya kita tetap bersilaturahmi. Dan juga untuk pesan kita semua, tadi kan kita temanya tentang pacaran, jadi saya berpesan juga, ada pesan bergaulah kepada teman-teman yang positif dan luangkan waktu yang baik dan bermanfaat untuk kita semua. Dan kesannya semoga kesannya ilmu yang Mbak sampaikan sangat benar. Sudah terwakili semua pesan dan kesannya saja yang dapat kita bahas untuk hari ini. Mbak mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, walaupun mungkin ada kegiatan yang lebih penting dari ini, tapi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Untuk mengakhiri bimbingan kelompok kita pada hari ini, sebaiknya kita menutupnya dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang ingin membacakan doa, dipersilakan. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok pada hari ini, sebaiknya kita berdoa, karena tadi pertama sebelumnya kita berdoa dan akhirnya kita juga berdoa. Untuk teman-teman berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Mbak ucapkan terima kasih sekali lagi. Untuk perpisahan kita, Mbak ada sedikit permainan yang Mbak akan berikan. Contohnya dimulai dari ujung sana menyebutkan nama, lalu berikutnya tetapi teman ini menyebutkan teman yang tadi sudah memperkenalkan diri. Begitu juga seterusnya. Silakan dimulai dari ujung sana. Saya Anissa, teman saya Iwi. Mulai. Saya Anissa, saya Piwi. Anissa, Piwi, saya Tomeng. Anissa, Piwi, Tommy, Yola. Dimulai dari sana. Kamu Sania, Nudu. Anissa, Piwi. Saya Anissa, Mulai. Saya Anissa, saya Piwi. Anissa, Piwi, saya Tomeng. Anissa, Pewi. Saya bukan Piwi, Pak. Maaf ya untuk kesalahan sebut namanya. Mohon dimaklumi. Anissa, Piwi, Tommy, Yola. Anissa, Piwi, Tommy, Yola, Detsa. Anissa, Piwi, Tommy, Yola, Detsa, dan saya Rensi. Oke, ya. Meskipun ada salah sebut nama, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian tahu seperti itu. Kalau berjumpa pun
bisa memanggil nama seperti itu. Nah, baiklah, terima kasih untuk teman-teman sudah meluangkan waktunya. Mbak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.